untuk masyarakat di sini. Adik saya 2 jadi santri beliau. Ya, 2 orang. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan perjuangan beliau pun senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama menantu beliau Ustazah Sari Damayanti. Juga yang saya banggakan teman seperjuangan Al-Mukarramah Ustazah Hajah Dr. Nafisah. Ya, saya nggak bisa ngikutin beliau, Bu, suaranya luar biasa. Kalau saya suaranya nadanya turun, kalau beliau tinggi. Ini karunia dari Allah. Kita doakan juga mudah-mudahan sehat, berkah perjuangannya, terus bisa memberikan ilmu kepada kita semuanya. Para guru-guru pimpinan taklim, mohon maaf gak disebutin ya, karena waktu sudah siang, sudah sore. Terima kasih pimpinan acara dan tim Marawis semua yang hadir di sini. Ibu-ibu pencinta kebaikan, ibu-ibu pencinta ilmu dan pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak hanya kumpul dengan memakai dress code yang kadang-kadang ditentukan. Kadang-kadang bajunya merah, kerudungannya kuning misalnya. Hari ini bajunya hitam, kerudungannya putih. Kemudian di depan kita banyak makanan, banyak minuman. Bukan itu saja, Ibu. Kita bergembira kepada Allah, kita bergembira dan kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Ibu, kita merayakan seseorang manusia pilihan Allah yang nilainya luar biasa, derajatnya, martabatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini selain merayakan kelahiran beliau, di samping itu kita mencari ilmu, mencari keberkahan, mencari tauladan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh guru kita, bagaimana kita mensuri tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyampaikan 3 saja. Hari ini udah sore, waktu kalau sore sempit banget ya, Bu. Biar ada yang dibawa pulang, kita harus punya 3 yang harus kita miliki, yang nggak boleh hilang dari kita sampai kita meninggal dunia dari sekarang, Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau orang yang pencinta ilmu, sebodoh apapun dia, Ibu, Bu, orangnya bodoh, Bu. Kadang-kadang yang disampaikan sama guru dia nggak tahu. Baru masuk ke majlis taklim udah ngantuk. Sebodoh apapun dia, Ibu, kalau dia cinta dengan ilmu, dia akan bisa merubah dirinya dari yang tidak baik menjadi baik. Dengan ilmunya, Ibu, walaupun nggak tinggi, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang sekelilingnya. Sama mertua nggak rongkah, sama orang tua dia hormat, sama yang kecil dia sayang, sama tetangga, Bu, baik. Ini, Ibu, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, Ibu, dia juga menyatakan bahwa yakin duduknya bersama-sama orang yang soleh, Ibu, akan merubah perilakunya. Ibu, kan ada nyanyian ya, tombo adi ikut lima perkarane Quran kaping indah punya Inur dulu waktu kita di pondok kan nyanyi itu ya.
Tombo ati iku limo sawanane, mojo Quran angen-angen sama nane. Kaping telu salat sunat lakonono. Bukan. Kaping pindo wong kang soleh kumpul lono ya. Kumpulin sama orang-orang soleh. Nih kayak kita begini nih Bu nih. Kumpul sama orang soleh, kumpul dengan Bu Nyai, kumpul dengan Ustazah Dr. Nafisa, luar biasa. Masa iya Ibu tadi apa yang disampaikan kita nggak dengar? Apa iya ketika kita dengar kita nggak mau ngamalin? Insya Allah Ibu kita akan mengamalkan. Tetap punya akhlak yang soleh. Nggak ada suatu perbuatan yang memberatkan amal timbangan kita illa min husnil khuluq, kecuali dengan Ibu baik akhlak kita. Insya Allah. Kemudian yang kedua apa Ibu? Yang harus kita miliki tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Nafisa. Husnuzon sama siapapun dan kepada siapapun. Harus berbaik sangka. Bu, ketika teman kita nggak datang kita bilang, tuh kan dia nggak datang, emang dia begini. Bu, yang sedih kita, yang susah kita. Kenapa? Sebab perilaku kita yang suka berhusnuzon kepada orang lain. Inna ba'da dzanni ismun, sesungguhnya Ibu orang yang berprasangka buruk kepada yang lainnya itu merupakan dosa besar. Jangan sampai kita punya perilaku yang seperti itu. Ibu, teman kita nggak datang, kita bilang ya Allah mungkin dia lagi nggak enak badan, atau kita lewat ke rumahnya, Bu, ada pintu gubrak kencang banget, Bu, kita bilang apa? Ya Allah, jangan sampai kita bilang gua lewat di rumahnya pintu digebrakin. Padahal angin. Karena hati kita yang jelek, kita bilang kita. Ibu, orang itu gebrakin pintu. Ibu, yang sedih siapa? Kita. Yang menderita siapa? Kita. Harus punya husnuzon kepada orang yang lain. Yang terakhir, Ibu, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita mencapai husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung pada akhirnya. Bu, pada akhirnya. Sebejat apapun kita di awalnya, kalau di akhir kita baik, insya Allah husnul khatimah. Kita nih kan bakal kembali kepada Allah ya Bu. Bu, emang masih mau diam aja di sini? Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa kita mohon kepada Allah. Bagaimana mengeluhnya Abu Nawas? Bagaimana memohonnya Abu Nawas kepada Allah? Ilahi ini syairnya Abu Nawas diviralkan oleh Gus Dur. Ibu suka dengar kan ya? Gus Dur semakam yang begitu hebatnya masih juga mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Kita nggak pantas masuk ke dalam surga, tapi kita tidak kuat masuk ke dalam neraka. Apa solusinya?
fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dosa yang kami tahu maupun yang tidak kami tahu. Hanya Engkau yang akan memberikan ampunan kepada kami ya Rabb. Bu, banyakin istighfar. Bu, banyakin apa Bu? Istighfar. Pagi baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu, pagi kita baca, kalau sore hari kita meninggal dunia husnul khatimah. Amin. Sore kita baca, malam atau pagi kita meninggal dunia husnul khatimah. Ibu, Bu, Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya Bu. Ketika ada syair mengatakan bahwa al-mautu ya'ti baghtatan. Awalnya apa tuh Bu syairnya? Itu kan yang kedua tuh. Awalnya apa? Ya man bidunya mustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal yasir lana kullal umuri wa'afina min kulli hammin au bala au da'in. Ya enggak alot ya. Ibu, ini nasihat buat kita ya, bagi orang-orang yang lalai. Ibu, orang-orang yang lalai, kita suka lalai. Padahal kita baca syair itu, Ibu, sesungguhnya syair itu buat kita semuanya. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika Nabi Yakub didatangi oleh malaikat Israel, kata malaikat Israel, apakah kamu datang untuk mengambil nyawaku? Kata malaikat Israel, tidak, aku datang cuma silaturahim. Kemudian Nabi Yakub bilang, kalau kamu mau datang lagi, mau nyambut nyawa aku, bilangin dulu aku, kasih tanda dulu aku ya, agar aku tahu bahwa kamu datang kepadaku mau mengambil nyawaku. Bu, 10 tahun nggak datang tuh malaikat Israel, 20 tahun nggak datang lagi, 30 tahun kemudian baru datang. Ditanya oleh Nabi Yakub, kamu mau ngapain datang ke sini? Apakah kau akan mencabut nyawaku? Kata malaikat, ya, aku akan mencabut nyawamu. Lah kan dulu aku udah kasih tahu. Tolong kasih tahu aku. Bilangin aku kalau kamu akan datang kepada aku. Kemudian kata malaikat, aku sudah memberikan tanda-tanda itu kepadamu. Apakah kamu tidak berasa? Rambut yang sudah memutih. Bu, Ibu, rambutnya biru. Rambutnya Ibu putih apa hitam? Udah ada 3 warnanya. Kalau hitam semua udah pasti tuh dicat betul. Ya, Ibu, ini kembang jambunya sudah banyak. Ibu, rambut yang hitam sudah berubah menjadi putih. Itu adalah nasihat bahwa engkau akan aku ambil nyawamu. Gigi yang dulunya sempurna kemudian rontok satu persatu. Makan kacang kayak makan bola pingpong. Bu, ya, geol-geol, lari ke sono, lari ke sini, tahu-taunya keluar lagi tuh satu. Ibu, gigi kita sudah satu persatu Ibu copot. Kemudian mata kita kemarin membaca Al-Quran dengan jejak, itu hurufnya tidak ada yang hilang. Pas sekarang usia udah tua, Bu, mulai kabur. Telinga juga sudah berkurang, apalagi kalau yang di dalam rumah tuh nenek-nenek maki-aki.
Bu ngomongnya main kenceng-kencengnya. Bu ketika didengar kencengan dia marah. Bu pelan-pelan kagak didengar. Nah, ibu. Kemudian apalagi tanda-tandanya bu? Kakinya udah mulai. Bu, kakinya udah mulai. Ibu udah berapa kali parkir di sini tadi? Udah bolak-balik itu tanda ibu. Tanda bahwa malaikat Israel akan menjemput kita. Bu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu kita datang ke sini bukan berarti kita nggak punya penyakit. Betul ibu? Ada yang punya darah tinggi, ada yang punya kolesterol, ada yang punya pabrik gula ya. Iya, ada yang asam urat, uratnya pada asam katanya. Ibu, bukan berarti kita sempurna sehat walafiat untuk datang ke sini. Kita punya banyak penyakit, tapi kita punya kemauan dan kemudian Allah berikan kekuatan untuk datang ke taklim, untuk datang ke majlis maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bersyukur bu, bersyukur Allah masih kita berikan nikmat usia yang panjang sampai saat ini. Ibu, usia 60 tahun ke atas udah kita mulai ninggalin dunia ya bu. Bu, diajak ke puncak sama anak kita bilang kedinginan. Bu, nggak mau dingin. Diajak jalan-jalan katanya kakinya udah mulai nggak enak. Diajak ke restoran makan seafood katanya kolesterol. Bu, ini berarti dunia akan kita jauhin dikit-dikit.